Halo, selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya bersama Mas Daronjin membuat bagaimana caranya naik sepeda fanning farting. Monggo Mas Daronjin. Selamat pagi semuanya. Kita ingin mempraktekkan cara naik fanning farting dengan benar dan nyaman. Yang pertama-tama kita harus siap, fit, jasmani kita dan rohani kita. Terus keduanya kita harus pelajari dulu. Yang satu, langkah penting yaitu kaki kiri menginjak pijakan yang bawah, kaki kanan. Kita berusaha untuk konsentrasi. Terus kedua, kaki kanan untuk mengayuh supaya roda itu berjalan, kita untuk pedal ke depan agar lebih laju berjalan. Berarti butuh kekuatan ya Mas ya? Ya. Ya. Antara Oke. tegang sama lentur. Ya, Kita ya. harus seimbang. Ya, oke, sebentar. Yuk ya. Yuk, Kita mulai. ayo 1, 2, 3. Bagaimana cara turunnya Mas? Sebelum kita turun 10 meter sebelumnya kita mengawasi pijakan atas, terus turun ke kiri. Nah, lanjut pijakan, terus kita sudah berhenti. Sebenarnya mudah, dibilang sulit, yang penting kita praktekkan, kita punya keberanian. So pasti kita selalu belajar. Selamat pagi Indonesia dari Semarang. Untuk Semarang, Indonesia, saya kebetulan membuat sepeda ini. Saya punya keinginan membuat sesuatu yang bermanfaat, terus keduanya secara fungsional, aman dan nyaman. Saya termotivasi membuat sepeda Bladu seperti ini karena saya berusaha membuat sesuatu yang terbaik, tapi bukan yang paling baik, tapi selalu berusaha untuk menyempurnakan. Misalnya yang saya pegang ini sepeda fanning farting ukuran 48 in, sekalian test drive di Kota Lama. Jadi saya harus memperhatikan satu, masalah kenyamanan sesuai dengan safety ya Mas. Sesuai dengan tinggi panjang kaki. Jadi antaranya saddle dengan pedal kita benar-benar nyaman. Jadi untuk jarak jauh kita tidak merasa kelelahan dan capek. Terus yang kedua, antara yang paling jelas rem, yaitu
rem kita harus pakok, karena di jalan raya di Simpang 5 Kota Lama orang akan melihat naik sepeda ini sangat riskan. Tapi kita berusaha untuk menguasai. Misalnya tadi seperti tutorial cara naik yang benar. 10 meter sebelumnya kita harus menguasai antara pijakan ini. Terus kedua ke yang saddle kita menguasai. Dikatakan susah, memang susah, tapi memang kita harus belajar. Setelah kita belajar, tahu menguasai sepeda ini, rasanya seperti juara, karena orang akan berpikiran susah cara naiknya gimana, cara turunnya gimana. Terus nanti berpengaruh enggak sama pengguna sepeda yang lainnya di jalan. Itu keselamatan sendiri dan orang lain ya Mas? Ya, memang kita membuat sesuatu, kita harus berpikiran selamat untuk diri sendiri, nyaman. Terus kedua, nyaman juga pengguna sepeda yang lainnya di jalan. Itu nomor 1. Ini tertinggi enggak Mas? Ini paling nyaman enggak? Bisa lebih tinggi lagi enggak? Kalau sebenarnya saya juga pernah bikin seukuran orang bule, yaitu ukuran orang ekspor itu. Kalau untuk Indonesia enggak bisa ya? Indonesia maksimal paling, segini ya? Kalau untuk orang Indonesia paling nyaman ukuran 40, yaitu dengan postur tingginya ini 160. Ini 48 ya? Kalau ini 48, itu kemungkinan maksimal ya itu ya? Kalau untuk orang Indonesia itu masih tangguh. Masih kalau, bisa lagi? Bisa lagi. Kalau untuk orang Indonesia misalnya 170 up cm ke atas, itu dia bisa pakai 48, 50. Dia merasa nyaman, tapi jangan paksakan dengan ketinggian 160 dia pakai yang lebih tinggi, misalnya 48, 50 ke atas. Tergantung jangkauan kaki juga ya. Itu pengaruhnya di jangkauan kaki waktu medal ya. Antara pedal sama ini. Jadi kita tidak asal bikin, tapi kita ukur antaranya telapak kaki sama ini, dan nanti ujung-ujungnya. Nah, baru titik terendah untuk pedalan kaki dengan titik tertinggi pedal yang atas, tidak mengakibatkan benturan siku kaki atau jengkol ke setang ini. Nah, berarti kalau berhenti tidak boleh nyender ya? Ya. Langsung turun ya? Ya, langsung turun. Jangan dibiasakan kita turun walaupun postur kita sudah menguasai dengan sepeda ini. Kita turun dengan loncatan atau hentakan dari atas langsung ke bawah. Belakang ya? 1 kali 2 kali tidak ada masalah. Bukan mepet tembok ya Mas? Ya, apalagi sandaran. Kalau sandaran itu kebetulan ada orang lewat di sebelahnya dan sebagainya. Memang kita harus turun dengan kemandirian. Dengan kemandirian itu tidak akan mengganggu. Berarti harus ke belakang, turun kaki ya? Ya, turun kaki. Bukan berhenti nyender tembok apa? Kalau berhenti nyender tembok. Sekarang kalau kita perjalanan tidak ada tembok, tidak ada tiang. Betul. Jadi kita mau naik terus. Ya. Jadi sepeda ini sebenarnya kemandirian, naik juga mandiri, turun juga mandiri, memperhatikan yaitu tadi cara turun yang bagus, tidak asal loncat dari atas. Coba mas, dipraktekkan tidak usah naik, tapi kaki turun tadi posisinya seperti apa Mas? Jadi gini misalnya, kalau turun, ini harus turun. Oh, coba sekali lagi. Ya. Nah, ben mantep sing lihat. Iya, misalnya cara naiknya ya. Cara naiknya turun ini yang di turun aja. Turun. Begitu. Turun ini, dulu. Nah, ini terus turunnya terus baru. Oh. Nah, kalau misalnya cara naiknya sepintas ini coba ya. Ini cara naik. 1, 2. Nah, kita sini kalau mau turun, kita turun. Oh, iya. Itu memang harus. Kalau tidak, kita loncat terus, mungkin kita akan menjadi gangguan pencernaan. Iya, betul. Karena kan dengan ketinggian 120 aja sudah terlalu tinggi, apalagi di 122. Oke. Mungkin sekian dari saya. Salam dari Karya Anak Bangsa Semarang, Indonesia. Kita bisa. Luar negeri itu sepeda berbahaya karena harus banyak aturan, terus harus kita ikuti tutorialnya, sampai penggemarnya di Indonesia juga langka. Nah, kebetulan saya sendiri ya seneng hanya membuat, ya alhamdulillah ya sudah nyampe ke Pak Ganjar punya, Raja punya. Nah, ini kebetulan sekalian test drive ini saya bikin sesuai dengan ukuran saya. Jadi kader jenengan sama itu belum tentu sama kan kakinya. Nah, itu kadarnya gini Pak. Ini tinggi mungkin nyampe, tapi bawahnya ini kalau kita jijit itu udah pengaruh buyar. Caranya kalau seperti naik udah 3 kilo, anak-anak
Kalau misal, wah nggak bisa-bisa. Nah ini kalau orang tua, nah ini kok nggak bisa-bisa ya, seperti gitu. Oh iya. Ya kan, anak-anak kan karena ini kan kayuhan ini, dia goyang ke sini kayu ini, dia goyang ke sini. Itu memang harus berarti kita kayak orang nari gitu loh. Jadi jangan terlalu kencang, jangan terlalu lembek. Kalau lembek dia goyang. Ya sama naik sepeda lah, kita pegang perasaan gitu. Nanti takutnya gitu dia bukannya nggak pada, begitu naik dia takut jatuh, kena ini aja benjol, ya kan? Belum. Ini yang paling parah nanti kakinya Jepit situ masuk dalam. Ya itu. Jadi maaf sebelumnya Pak ya. Ini kalau nggak percaya, contohnya sih. Ini semakin kalau orang yang mahir itu dia ini mepet. Semakin Nah, tapi kalau ada orang yang membuat sepeda ini dia lalu gede dan dia karena ini kalau ini goyang ini kan dia lempar sini gas ini jatuh. Ya kan, makanya kalau dilihat mungkin di YouTube atau di gambar yang lain bisa dilihat dari ini jarak lengkungan roda sama rangka dia semakin mepet, tingkat kesulitan tingkat banyak lebih tinggi. Kenapa? Yaitu tadi orang melihatnya itu bisa. Nah ini faktanya begitu digoyang dia loncat gini dia udah jatuh. Ya padahal masuk mau naik sana dia begitu jatuh kan mesti melorot gini kan. Ini kita kena hadiah ini sudah celeng. Nah gitu loh, ada faktor banyak. Makanya saya sendiri berusaha ya membuat sesuatu itu yang membuat atau yang pernah beli saya kasih arahan. Pikir dulu sebelumnya, ingat resikonya. Ya kalau misalnya ada dikoleksi di rumah, ya kan? Tapi kadang penasaran dinaikin. Ini ukuran yang tinggi untuk orang Indonesia. Ya misalnya dia kalau posturnya lebih dari 170 ke atas dia bisa pakai ukuran yang mungkin lebih tinggi lagi 50 atau lagi 170 tapi kakinya jangkung tinggi. Nah mungkin sampai 85 cm dari jarak ini itu bisa. Ada lagi yang badannya pendek tapi kakinya tinggi. Nah itu tergantung. Makanya kita ukur titik terendah. Nah, ini titik tertinggi. Nah, makanya kalau kita belum menguasai kan gini. Nah, kalau gini, ini resikonya lepas. Itu belum itu masih praktek untuk kita goyah keseimbangan. Belum lagi kalau kita udah naik selip sama orang beratap, tinggal blank. Saya aja naiknya ini dulu saya pakai tangga itu kalau pagi itu di tangga itu biar kebiasaan yang ketinggiannya itu. Kalau enggak ya itu tadi rasanya nyuwun sewu seperti naik sepeda seli terus naik sepeda jengki atau naik sepeda kebu kan lain kan. Ini makanya saya bikin sesuai konstruksi saya sebenarnya itu 48 saya enggak nyampe, makanya saya kasih untuk sadel ini saya lebih pendek karena selisih 1 cm itu berpengaruh. Jadi kan ini enggak nyampe, makanya ini harus nyaman ke sini. Kalau dia nyaman gini dia enggak akan goyang. Ya, dia harus kakinya ini. Nah, ini kakinya ini tidak duduk ini. Kan ada yang modelnya kumis. Kalau yang kumis ukurannya lebih pendek, 40 kena. Dan kalau untuk orang Indonesia ukuran 48 ini kita sudah aman. Ini banyak faktor. Itu pun di luar negeri yang membuat seperti ini juga langka sih. Monggo kalau mau foto Pak. Mau foto monggo. Oh foto beli. Kalau enggak mau foto coba naik tak pegangin. Nanti rasanya gimana blanknya. Antara saya ngomong percaya atau tidak gitu. Itu tak pegangin naik nanti kan rasanya lain lah. Coba jalan nanti jalan teratap itu. Oh saya Pak untuk asli ini. Ini kan retro Pak. Oh retro. Ya bikin baru. Cuma memang kalau dicat malah selinya indah. ya. Ya. Kalau dicat Jadi ini kan kerasanya memang saya bikin seperti itu. kesannya ya. Kalau dicat malah kurang. Kadang-kadang kan saya ikut kamera di
pameran itu kan ya ibaratnya karya anak bangsa lah, latihan karya anak bangsa kan kita butuh sesuatu membuat, tapi tanggungannya kita membuat pakai aman nyaman, itu resiko kalau kita membuat sesuatu ya, modelnya sama. Jadi ini kan tahun 1880 ya, nanti bisa lihat di Google atau di Facebook karya anak bangsa, itu yang selalu meliput perkembangan. Pertama saya bikin ini ruji sambungan, tapi ini ruji dengan 4 mili, karena nyodawu 3 mili kalau untuk orang Indonesia itu bikin agak susah, konstruksinya juga membuat kadang belum pakem gitu loh, takutnya udah rada banyak rujinya dan masalahnya, karena apa? Sekali kayu dengan ketinggian itu berat gravitasinya, samping berat gravitasinya, terus kita juga kalau sepeda karena kan enak, kita berat pakai RD-nya enteng, jadi sistemnya sama. Nanti juga bisa lihat penny farthing, nanti Indonesia sama bikinan luar untuk yang klasik loh ya. Kalau untuk yang modern penny farthing, ini modelnya sudah pakai komstir kayak MTB, lecos. Terus peletnya dia udah pabrikan seperti MTB, Sally, terus seperti Pixie doang. Nah, karetnya dia udah main jelas karena dia lebih cepat, harganya terjangkau. Kalau yang model klasik kayak gini itu kalau di luar sana membuatnya 1 unit itu 6 bulan. Saya sendiri juga bikinnya juga lama, 3 bulan 4 bulan. Nah, saya sendiri kadang-kadang kan kalau orang yang punya jadi kebetulan saya ingin memperkenalkan edukasi. Oh, sepeda penny farthing itu ada seperti ini. Masalah percaya tidak percaya itu silahkan. Tapi kalau sepeda penny farthing, PENNY farthing. Dan nanti jadinya bisa lihat. Saya salah satu juga ikut komunitas internasional di sini. Jadi saya sendiri kalau makanya di Kota Lama saya foto ini terus edukasikan dengan kultur, karena kalau mereka sepeda mungkin punya tapi suasananya kan lain. Nah, di samping itu kalau komunitas di luar negeri itu sepeda kita jalan, sepeda kita riding, kita di luar sana, jadi seolah-olah itu suatu kebanggaan karya mereka, orang sana ada bisa yang menjadi tanggung jawab, kita bisa bikin fungsinya sama aja, nyaman nggak sampai tidak lah itu. Nah ini karet apa ini kulit, zaman dulu juga seperti itu kulit ya. Jadi kalau kalep ya mas. Nah, jadi makanya kalau dia seperti tadi dia bandar, dia harus mengendalikan dengan ininya, makanya ininya itu lebih pendek. Jadi penny farthing itu yang nggak boleh, yang nggak pakem ya maaf yang pakem, ini lebih pendek karena fungsinya kalau diukur itu kan dia jangka panjang, jangka ini kan dia sudah mengukur. Kenapa tidak dibikin tinggi? Kalau dia tinggi, ngayu dia nyampe, tapi ke belakang dia tidak akan nyampe, ya kan? Mungkin biologisnya atau ukurannya manusia ya, hitung-hitungannya seperti ya. Terus kedua kenapa kok bikin pendek ini? Karena sepeda ini sebenarnya ketahanan. Balapan itu dengan kecepatan, buangan, terus dengan berbahayanya dia keseimbangan gravitasi. Nah itu ketahanannya. Kalau di YouTube atau di itu sepeda balap nanti bisa dilihat sejarah penny farthing sepeda balap itu malah orangnya jagung-jagung, kontennya kayak orang main drone itu balap. Jadi itu dulu seperti itu karena perkembangan transportasi dari ini dari sepeda kayu, terus ini sebelum ada rantai dapat penny farthing, terus ada pakai gear bocah sampai yang 19-an sudah mulai gear belum ada. Kalau yang dulu untuk balapan kan gearnya besar sama ini antar, sekarang kan ya bermain gear kan, gear belakang sekarang berkembang lagi RD dan sebagainya lah itu. Dan saya sendiri cuma kepingin aja coba seneng, walaupun semaksimal mungkin kita berusaha untuk menyempurnakan. Ban mati pak. Iya. Itu kalau saya bikin sendiri apa
Ya sebenarnya fungsinya itu bukan untuk manufaktur. Ini kan kayak selang industri. Cuma kita belajar dari selang itu karakter kelenturan karet. Saya kan ada teman dari luar sana, saya minta potongan itu kita belajar karakternya kan. Soalnya harganya untuk ban ini kita impor di sana itu 8 juta untuk ban. Ya 8 juta kita mau gimana? Kan jangan sampai kita berkarya itu hanya wah rodanya itu akhirnya kita cari, saya minta karetnya, karakternya kita belajar. Terus kita test drive kita tidak yang pakai yang tandem dengan bobot 150-an. Saya pakai tapi nyaman. Jadi sampai sekarang bisa pakai. Jadi itu dulu juga pernah dipakai juara dunia Jogja dan sebenarnya beda ini loh. Itu bisa dilihat di IG saya itu Garoji atau Facebook. Saya konsisten dengan sepeda ini karena nyuwun sewu kita kalau senang kita nggak tanggung Kualitas. ya akhirnya kita membuat sesuatu itu nyuwun sewu masalah harga orang nggak akan menilai bukan saya itu yang saya lakukan sampai sekarang alhamdulillah itu orderan itu sampai bulan Desember itu masuk ya itu tadi kita berusaha salur pipa itu ini caranya jadi sempurna tapi ya bukan sempurna tapi kita berusaha jelas kalau yang model kayak gini untuk Indonesia kita 15 juta tapi kalau saat dulu pernah ngirim di Eropa tapi belum sempurna untuk finishingannya itu dulu ya sekitar 20-25 nah cuma kemarin ada yang pesanan lagi saya nggak mau harganya saya lebihkan kan karena takutnya oh Indonesia kok murah untuk helmetnya, untuk klasiknya ya kan lebih baik enggak lah soalnya kan saya sendiri juga ikut komunitas internasional sepeda ini kita punya etika gitu jadi ya di samping bukan masalah harga terus ikatan kan saya juga termasuk ikut komunitas manufacturing sepeda ini jadi The Legend Manufacturing Internasional jadi kayak kumpulan komunitas jadi misalnya kita riding kita apa itu berjalan bareng itu dia akan melihat oh orang ini konsisten dengan sepedanya itu lebih baik dia bisa membuat orang itu senang ya kan semakin banyak yang senang dia semakin punya lagi komunitas itu kalau di luar fungsinya seperti itu jadi ada edukasinya membuat orang senang gitu kan jadi orang akan melihat oh ini fungsi tidak untuk pajangnya dan sebagainya itu kalau Legend itu malah apa ya anggotanya itu mah kolektor dia punya pabrik anak turunnya itu nah kadang-kadang kita kan terinspirasi makanya Indonesia sekarang sudah ada grup seperti ini makanya Langsung mana Pak? ya saya dulu pertama bikin ini tidak langsung Pak bikin langsung pikirnya simpel kan tak kasih ini cuma saya berpikirannya gini kalau kadang-kadang kita kirim ke luar Jawa atau di Surabaya dan sebagainya kadang-kadang kan namanya pemain kan bukan aus kendor gitu kan nah, padahal kita kan dikencengin di sini saat itu cuma kan dia kan ribetnya takut salah dan sebagainya soalnya kan harganya juga lumayan saya berpikirnya saya sempurnakan ini saya sambung jadi setelannya di ini terus keduanya saya lebih untuk apa itu kenyamanan kita kasih setek kalau yang model klasik dia mainnya hanya as terus ini seperti penguat pengunci gitu kan jadi kalau ini kendur ini sama ini bisa lepas itu yang aslinya seperti itu makanya saya berpikiran kita belajar dari mereka terus kita main sok tengah main pakai ini main pakai kucing itu lebih kuat cuma kekurangannya kalau kita pakai itu ini sama ini tidak bisa dilepas tapi kan kita nyaman yang jelas kan kita nyaman dalam pemakaiannya nah itu kebanyakan untuk yang kolektor itu seneng ya biar kadang-kadang untuk kolega dan sebagainya soalnya kalau diambil di sana kan satu ribet jual lebih mahal kalau bisa ada kenapa aja nah itu yang sekarang menjadi tren Pak Ganjar ya punya anak jemput juga terus kemarin acara ini ke internasional saya kebetulan bikin hadiah untuk surprise-nya Indonesia pertama kali dalam sejarah ada buka internasional itu di Bali itu saya belum sempurna roda masih
masih keras, dipinjam orang Thailand aja lepas. Nah itu proses, makanya saya sendiri kadang-kadang juga senang dibantu Mas Vito mengambilkan foto dengan kultur dengan kuno. Terus yang teman Jogja dia pakai ini, saya sarankan kalau kirim ya foto dulu. kalau kirim dengan bangunan candi foto-foto juga gitu. Nah ini kan kulturnya kan ada. Tapi dilihat. Soalnya silo. Iya, Silo. monggo kalau mau foto. Ini belum tentu seminggu sekali loh. Ini belum tentu keluar ini. Kebetulan kan Makanya ini Setahun terakhir kapan Mas? Tahun yang lalu ya? ya hampir 1,5 tahun. Harus tahun setengah. Nah, kita fokus itu pesanan jadi, bikin pesanan jadi. Nah, saya kapan mau tes drive ini? Nah, ini akhirnya untuk finishing ini itu kepuasan saya untuk produk. Aku yang ngarani kan jadi jelek gitu loh. Ini udah produk yang berapa Mas? Ini kurang lebih sekitar hampir ke 100 unit. Jadi 1 sampai 20 itu belum tentu sama dengan yang terakhir. Jadi semakin mundur, semakin mendekati yang sekarang itu lebih sempurna. Saya ini kemarin pas aku mau kalau mau dan pakai tapi kebetulan setengah tahun. Bangunan belakang. Ini kan kali. Kemarin bawa sadar, tapi nggak tahu kan dia, makanya nggak bawa sadar. Itu salaman banyak sadar ya udah. Sekarang saya mau cari jalan yang Jokowi itu. Ini naik kamburuan ini lumayan Mas, ini tidak bisa naik dengan benar Mas. Saya tuh pameran keluar terus ini Mas. Pameran Expo. Kalau saya biasanya Jogja itu TV internasional. Terus 2 bulan sekali saya masuk ke sana ikut. Kebetulan jaga gini sedang ngontak, kebetulan saya sedang keluar ada acara itu saya ngontak. Nah, tadi dari Mojopahit, Pahlawan, Simpang 5, Kota Lama. Nah, kadang ada kalau di Kota Lama foto di Padang dapat warga, wong kita niatnya kan di Padang. Ya kan. Kalau mereka kan butuh tahu memang cari uang. Kalau kita rela kabur, ya memang ada sih Surabaya bikin, Purbalingga bikin. Tapi kalau di Jakarta malah kurang seru Bang, misalnya budget. Oh iya, malah Pitik, kayaknya pitik dulu. itu tergantung. Ada yang memang full gun. Cuma saya pribadi memang cita-cita saya kepingin membuat cak jelek-jeleknya. Bener-bener pitik asli. Makanya kalau saya ngomong misalnya reprobasi, Kamu tuh enggak? oke, Iya, anak ini. pokok keluar itu. Ini. Foto dulu, foto. Foto dulu nanti ngeremen nanya. Ini terakhir keluar tahun yang lalu katanya ini. Ini model Eropa. sepeda ini Eropa. itu 1880. Setelah sepeda kayu baru sepeda ini. Emang foto kakak lu bukan deh. Lu gantian sama temennya pegangan. Nah, benar nih. Lu. Itu backgroundnya kalau anu bagus dari sana, foto dari sini. Lu gantian sama temennya pegangan. Yang satu megang itu sepeda. Itu bisa buat di di Facebook saya. Ah. Karena ini Berarti yang sekarang Bali ini seperti ini Mas. ya Satu-satu kita. Satu-satu gantian motret.
Nah, Tempat juga. Kalau yang di luar itu biasanya bikin roda belakangnya pakai minion. Oh, belaan ini ya. Nah, itu ada yang siput Jogja itu kecil. Gimana Pak? Saya tinggal tuh. Ya, di teras kecil gitu kan. Jadi kalau misalnya ada tamu dari luar itu dulu kan katanya kayak tempat lama, tapi nggak mau, dia nggak berbuat lokasi. Dia lihat, dia ngerti, Oh ya, di situ, di sana karena saya juga kalau yang besar, Satu, yang besar kan dua. jadi pernah teman ambil foto-foto. Satu, dua. Kita lihat dulu ada calon orang nggak? Ada apa? Nggak tak malu-malu. Mumpung momen yang paling langka. Ya, ya. Ini itu karena ini sama ditegak sini aja tidak terlalu berat. Dan tadi kan tujuannya aja kan. Kayaknya naikin. Video kan.
sehat, salam kontrol pagi dari Semarang, Indonesia. Helmet karya anak bangsa Darojin Repro Klasik. Salam. Sekian dulu cerita saya hari ini bersama Mas Daronjin, tutorial naik sepeda penning farting. Terima kasih, salam sehat selalu.